Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi teman-teman. Masih pada sehat semua kan? Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita pujikan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan
dan Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Tuhan, kami mau ibadah pada pagi hari ini berkati dari awal sampai akhir agar berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Matahari selalu bersinar terang. Walaupun mendung, matahari selalu bersinar terang. Maka kita harus bersukacita dan memuji nama Tuhan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman. Semua mengajar kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman. Semuanya mengajar kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman. Semua mengajar kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, 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 dan memuji nama Tuhan yang esa. Kita harus tetap bergirang dan bersukacita. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cinta Tuhan. Selalu aku dalam sembahyang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cinta Tuhan. Ku selalu dalam sembahyang. Sekarang aku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cinta Tuhan. Selalu aku dalam sembahyang, aku dalam sembahyang, selalu aku dalam sembahyang, sembahyang. Mari kita bersukacita untuk memuji nama Tuhan. Mari bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Haleluya. Puji Tuhan semesta itu. Puji Tuhan. Tangan wajah berseri. Haleluya. Hilangkanlah hati yang sedih. Puji Tuhan. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Haleluya. Karena ini hari bahagia. Puji Tuhan. Kita berkumpul jadi satu. Haleluya. Puji Tuhan semesta itu.
tepuk tangan wajah berseri. Haleluya. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukannya Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta Roh Kudus untuk menolong kita untuk menerima firman-Nya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Haleluya. 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 Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati agar firman Tuhan menjadi pelajaran bagi hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, jumpa lagi dengan Miss Lala. Miss
Salah sangat senang sekali bisa kembali bertemu dengan anak-anak Transisi GKIRI. Nah, hari ini Miss Lala akan bercerita tentang kebaikan. Apa ya itu kebaikan? Kebaikan itu kalau misalnya menyampaikan itu sama dengan murah hati, ikhlas. Nah, terus berbuat baik lagi ya. Jadi kita memberikan dengan ketulusan. Itu yang disebut dengan kebaikan. Misalnya akan memberi contoh nanti ya, yang dimaksud kebaikan bagaimana. Nah, silakan anak-anak menonton ya. Nanti misalnya akan bertanya. Budi adalah seorang anak yang terkenal cukup cuek dan penyendiri di kelasnya. Walaupun teman-temannya bermain di dalam ataupun di luar kelas, dia asik dengan dirinya sendiri. Begitu pula ketika ada teman sekelasnya yang sedang mengalami kesulitan, ia masih tetap sibuk dengan dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Budi melihat Nathan, teman sekelasnya, sedang memberikan sebungkus makanan kepada seorang gelandangan yang kelaparan di depan sebuah toko makanan. Ia pun bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau memberikan makanan kepada orang itu, padahal ia bukan anak yang kaya? Dan pertanyaan itu pun terus timbul dalam hatinya, dan Budi mulai ingin tahu lebih dalam lagi tentang Nathan. Keesokan harinya, Budi yang ingin tahu tentang Nathan mulai mengamati keseharian Nathan. Ia pun melihat Nathan mengambil sampah yang tercecer di lorong sekolah dan memasukkannya ke tempat sampah, menolong guru untuk membawa buku yang terlalu berat, menolong anak kecil untuk menyeberang jalan, bahkan ia menghibur teman yang sedang sedih. Budi mulai heran akan sikap Nathan dan kembali bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau melakukan semua hal itu? Suatu ketika, Budi merasa pusing karena tidak mengerti tentang pelajaran yang diberikan guru kepadanya. Hal itu membuatnya tidak beristirahat saat jam istirahat dimulai. Nathan yang dari kejauhan melihat Budi datang dan membantunya agar dapat mengerti tentang pelajaran itu. Budi yang terheran akan sikap Nathan bertanya kepadanya, mengapa kamu mau menolongku dan orang lain? Bahkan mau membersihkan sampah yang tercecer di lorong sekolah kemarin? Dengan senyum Nathan menjawab, aku teringat akan hal ini, bahwa Tuhan Yesus telah berbuat baik kepadaku. Dia mau mengorbankan dirinya disalibkan, agar aku dapat selamat dari dosa. Ia mau mengampuni dosa-dosaku. Jadi, aku mau berbuat baik kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Sebagai anak Tuhan, kita juga harus berbuat baik kepada siapa saja tanpa membedakan, supaya mereka juga tahu bahwa Tuhan Yesus juga baik kepada mereka. Nah, anak-anak sudah menonton ya tadi ya contoh dari film pendeknya Miss Lala. Nah, di situ tadi ada dua anak ya, yang bernama siapa nak? Yang bernama Budi dan Nathan. Nah, Budi dan Nathan mempunyai sifat yang berbeda. Tadi Budi ini sifatnya apa? Cuek, gak mau bantu-bantu, dia gak mau mainan sama teman. Jadi seperti anak yang sombong juga ya, punya sifat yang sombong. Tetapi kalau Nathan bagaimana? Nathan ini sifatnya apa? Baik hati, suka menolong, suka memberinya dengan ikhlas. Tadi tiba-tiba ngapain? Ternyata tiba-tiba Budinya apa? Sedih, pusing, gak bisa mengerjakan soal. Nah, akhirnya si Nathan memberi pertolongan. Dan akhirnya si Budi juga bingung, kenapa ya Nathan ini bisa mau menolong saya? Dan akhirnya si Nathan menyampaikan, kalau apa? Kalau apa saya? Kalau Tuhan Yesus sudah mati untuk kita semua, sehingga kita harus
menirukan atau melakukan perintah firman Tuhan. Kita harus juga mengasihi, kita harus juga berbuat baik kepada semua orang. Kenapa kita berbuat baik? Karena apa tadi? Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, dan kita sudah diampuni. Yuk kita akan baca firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 8. Ini misalnya bacain ya. Tetapi Tuhan menunjukkan cintanya sendiri kepada kita dalam hal ini. Walaupun kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Nah, anak-anak Mansisi GKI, kita belajar ya. Di dalam firman Tuhan kita belajar tentang kebaikan. Kebaikan itu sehingga kita bisa menjadi berkat untuk semua orang. Ya, silakan firman Tuhan ini direnungkan di rumah dan dilaksanakan. Ya, misalnya akan mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kau telah mengingatkan kami semua Tuhan untuk berbuat baik, untuk selalu memberi perhatian kepada seorang-orang yang ada di sekitar kita. Kau telah mengajarkan kita Tuhan untuk saling memperhatikan, peduli, dan saling memberi. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan, ajar anak-anak Mansisi GKI serta guru-guru yang ada. Kami serahkan Tuhan semua di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bye.